ada isu pagi ini yang beredar, saya dapat dari beberapa orang bahwa MK akan mengabulkan sistem pemilu proporsional tertutup dengan perbandingan 6-3. Yang dissenting itu 3. Sementara yang kemarin dissenting 4. Berarti ada yang satu yang membela tuh, kelihatannya. Komentar Bang Rocky. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu dirancang sebagai peralatan negara, bukan peralatan kepala negara. Itu intinya tuh. Dan sekarang yang kita lihat adalah MK itu disuruh-suruh aja oleh kepala negara tuh. Karena proses yang di awal kecurigaan kita akan ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan tuh. Itu buruknya tuh. Dan kita ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai di akhir masa jabatannya itu dinilai atau diingat sebagai perusak demokrasi itu. Itu yang sedang kita bahas sebetulnya di masyarakat sipil. Fungsi MK ini betul-betul menghina akal sehat kita tuh. Jadi sebetulnya kalau ada semacam persidangan rakyat yang mesti dibubarkan pertama adalah MK tuh. Karena MK membatalkan kedaulatan rakyat. Kan itu intinya kan. Kalau kita lihat misalnya mengenai perpanjangan masa jabatan ya, ada dua kan, logika akal sehatnya, kan Bung Rocky presiden akal sehat. Logika akal sehatnya dia mengatakan ini diskriminatif karena 11 lembaga lainnya, state auxiliary agencies lainnya itu 5 tahun. Tapi at the same time MK ketika dikasih gratifikasi 15 tahun, dia tidak menolak. Dan berlaku saat itu juga. Nah yang kedua adalah, kalau terkait dengan sistem pemilu ini, apa urusan MK menentukan sistem pemilu yang cocok atau yang konstitusional? Bukankah itu sifatnya dinamik gitu? Jadi pertama, MK lupa bahwa dia udah mengambil keuntungan dari posisi dia sendiri untuk diistimewakan. Sekarang dia mau membatalkan keistimewaan itu, berarti berlaku juga pada dia kan. Jadi mesti dievaluasi. Dan saya dengar DPR lagi berupaya juga untuk membatalkan atau memakai logika Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi ikuti aja lembaga-lembaga yang lain yang sedang dia bela hari ini kan, yaitu 5 tahun tuh. Ini akan jadi lucu-lucuan di dalam demokrasi. Ini disebabkan satu faktor, yaitu keinginan politik presiden untuk mengendalikan KPK. Karena itu peralatan presiden harus dipastikan masih bekerja di tahun politik. Jadi semua isu tentang ya ini soal judicial review basisnya udah bukan. Tetap ini adalah peralatan presiden. Jadi kita mesti mulai dengan satu kritik bahwa MK telah menjadi peralatan kepala negara, bukan lagi peralatan negara. Itu yang lainnya kita bisa diskusikan. Tapi yang inti sekarang rakyat mesti tahu bahwa termasuk bocoran atau semacam analisis dari awal bahwa MK pasti akan meloloskan soal sistem pemilu itu, dan itu memang bukan wilayah MK. Tetapi karena ini pesanan politik untuk memungkinkan Presiden Jokowi regain political power dia itu, hanya ini caranya tuh, supaya nanti masih ada kerusuhan sedikit, ada basa-basi, ada kasak-kusuk, dan partai-partai yang sebetulnya potensial untuk beroposisi juga bisa dibajak oleh pemerintah. Keinginan DPR untuk meneruskan posisi dia tanpa ada pemilu itu menguntungkan secara material, gajinya nggak berubah tuh. Jadi semua ini adalah permainan yang kotor dan itu yang merusak demokrasi. Tapi dengan isu MK seperti ini hidup lagi. Sebenarnya seberapa serius sih kekuasaan itu ingin mengupayakan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini? Ya itu artinya yang semuanya sudah selesai, yang belum selesai kegelisahan Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama Presiden tidak legowo dan menganggap bahwa dia berhak untuk jadi kingmaker pada semua kesempatan politik, itu menunjukkan dia gelisah sebetulnya. Kan Pak Jokowi udah kasih endorse pada Prabowo, tapi mungkin dia pikir ya Prabowo bisa berubah pikiran juga. Ya, memang semua presiden yang terpilih secara demokratis tidak perlu mengikuti perintah atau bujukan dari presiden sebelumnya kan. Karena etikanya begitu tuh. Bahkan terhadap Ganjar yang seharusnya Pak Jokowi bilang, itu kan agen saya di PDIP. Dan dia merasa bahwa Ganjar pada akhirnya nggak bisa dia kuasai lagi tuh. Jadi Jokowi kesepian secara politik. Nah kesepian itu kita mau tanya kenapa? Kesepian bisa basisnya ketakutan. Kan itu dasarnya. Kalau kesepian basisnya adalah wisdom, kebijaksanaan, maka dia akan bilang silahkan jalan, saya memantau dari belakang. Ini adalah kesepian presiden karena takut ada problem hukum setelah dia lengser. Tapi ada kesan kan sebenarnya state captures ya. Semua lembaga-lembaga negara ini disandra oleh kekuasaan. KPK disandra, MK disandra, bahkan partai politik non-state institution pun disandra semuanya. Lalu tiba-tiba kok
kekuasaannya takut sendiri gitu. Jadi dia kayak dia menguasai semua institusi, dia mengambil alih semua wacana, tetapi kok dia merasa dia takut sendiri akhirnya gimana? Kelihatannya dia merasa bahwa ada kepura-puraan dari orang yang dia sandra tuh. Jadi sebetulnya menyandra itu kan harus ada bukti bahwa kekuasaan penyandra itu ada di atas kekuasaan yang tersandra. Nah sekarang itu sama seperti apa namanya itu sindrom Stockholm itu, yang menyandra sebetulnya setuju dengan yang disandra, lalu dia mulai panik sendiri itu. Padahal sebetulnya biasa aja tuh. Nah keadaan ini yang menunjukkan di dalam banyak analisis Jokowi tetap takut dia sebagai penyandra, tapi dia takut disandra balik ketika kekuasaan berubah. Artinya kemampuan dia untuk mengantisipasi bahwa peralatan dia untuk menyandra seolah-olah dianggap itu seluruh faktor masih dia kuasai, ternyata enggak. Jadi grab Presiden Jokowi terhadap permainan politik yang dia rancang sendiri hilang di tengah jalan.